Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ferdi Pratama dari Prodi Sistem Informasi tingkat 3 di Horizon University Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik mengenai audit investasi TI pada perusahaan logistik untuk mengeliminasi aplikasi yang redundant melalui optimalisasi portofolio TI. Judul ini menggambarkan yaitu bagaimana perusahaan logistik dapat mengelola investasi teknologi informasi secara lebih bijak. Permasalahan yang sering muncul bukan kekurangan sistem, tetapi justru terlalu banyak aplikasi dengan fungsi yang mirip. Kondisi ini bisa dianalogikan seperti memiliki banyak alat dan fungsi yang sama di gudang, tetapi jarang dipakai secara optimal. Disinilah audit investasi TI dan optimalisasi portofolio menjadi penting, dengan cloud computing sebagai solusi pendukungnya. Oke, pembahasan pertama di sini ada latar belakangnya. Perusahaan logistik sangat bergantung pada sistem TI, mulai dari tracking, gudang, keuangan, ataupun HR. Lalu seiring waktu, banyak aplikasi digunakan dengan fungsi yang mirip. Yang terakhir, kondisi ini menyebabkan aplikasi redundant, biaya tinggi, dan sistem tidak efisien. Dalam aktivitas sehari-hari, perusahaan logistik tidak lepas dari sistem informasi, mulai dari pengiriman barang hingga laporan keuangan. Ketika bisnis berkembang, aplikasi baru sering ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jika tidak dievaluasi, kondisi ini mirip seperti jalan yang terus ditambah cabang tanpa rambu, sehingga justru membingungkan dan memperlambat perjalanan. Akibatnya, efisiensi operasional perusahaan bisa menurun. Next, di sini ada masalah yang dihadapi. Yang pertama, banyak aplikasi dengan fungsi yang sama. Yang kedua, biaya lisensi dan perawatan membengkak. Yang ketiga, data tidak terintegrasi dengan baik. Dan yang terakhir, proses kerja jadi lambat dan tidak konsisten. Masalah utama ini sering terjadi yaitu tumpang tindih fungsi antar aplikasi. Misalnya ada beberapa sistem yang sama-sama mencatat data pengiriman tetapi tidak saling terhubung. Nah, kondisi ini itu seperti mencatat data yang sama di beberapa buku berbeda, sehingga rawan salah dan memakan waktu. Akibatnya perusahaan harus membayar banyak biaya, sementara data yang dihasilkan itu tidak konsisten dan menyulitkan pengambilan keputusan. Next, di sini ada 4 tujuan audit investasi TI. Yang pertama, menilai nilai dan manfaat setiap aplikasi TI. Yang kedua, mengidentifikasi aplikasi yang tumpang tindih. Yang ketiga, menentukan aplikasi mana yang dipertahankan, digabung, ataupun dihapus. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mendukung efisiensi dan strategi bisnis perusahaan. Audit investasi TI ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang digunakan masih relevan dan memberikan manfaat. Proses ini dapat diibaratkan seperti mengecek kendaraan operasional perusahaan, mana yang masih layak jalan dan mana yang justru boros biaya. Dengan audit, maka perusahaan dapat mengambil keputusan secara objektif berdasarkan data, bukan sekedar kebiasaan lama. Next, di sini ada optimalisasi portofolio TI. Yang pertama yaitu untuk mengurangi aplikasi yang tidak perlu. Yang kedua, fokus pada sistem yang paling bernilai. Dan yang terakhir, menekan biaya tanpa mengganggu operasional. Portofolio TI ini dapat diibaratkan sebagai kumpulan aset teknologi perusahaan. Optimalisasi berarti menata ulang aset tersebut agar lebih sederhana dan juga efektif. Seperti memilih peralatan kerja. Perusahaan tidak perlu memiliki banyak alat dan fungsi yang sama, tetapi cukup beberapa alat utama yang benar-benar mendukung pekerjaan. Next, peran cloud computing. Cloud computing membantu penyederhanaan sistem TI. Perusahaan tidak perlu membangun sistem dari nol. Yang terakhir, aplikasi dapat digunakan secara terpusat dan terintegrasi. Cloud computing ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi kompleksitas sistem TI. Dengan cloud, perusahaan tidak perlu membangun dan memelihara infrastruktur sendiri.
Hal ini bisa dianalogikan seperti menyewa gedung dibandingkan membangun gedung sendiri, yang lebih cepat, fleksibel, dan juga hemat biaya. Next, apa itu cloud computing? Cloud computing itu penyedia layanan TI melalui internet, akses server, aplikasi, dan data tanpa infrastruktur sendiri, dan model berlangganan sesuai kebutuhan. Di sini ada 3 model layanan cloud. Yang pertama ada infrastruktur as a service, yang kedua platform as a service, dan yang terakhir yaitu software as a service. Model layanan cloud ini dibedakan berdasarkan tingkat pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin ke arah SaaS, semakin sedikit pengelolaan teknis yang harus dilakukan. Hal ini seperti perbedaan antara menyewa lahan kosong, rumah setengah jadi, dan rumah siap huni. Yang pertama di sini ada infrastruktur as a service, yaitu menyediakan server virtual, storage, dan jaringan. Perusahaan mengelola OS dan aplikasi sendiri, cocok untuk sistem lama yang dipindahkan ke cloud. Contohnya ada AWS, S2, Google Compute Engine. Pada model ini, penyedia cloud hanya menyediakan infrastruktur dasar. Perusahaan masih bertanggung jawab mengelola sistem operasi dan aplikasinya. Analogi sederhananya yaitu ibaratkan kita menyewa lahan kosong, di mana perusahaan bebas membangun sesuai kebutuhan, tetapi juga bertanggung jawab penuh atas pengelolaannya. Yang kedua, ada platform as a service, yaitu menyediakan platform siap pakai untuk pengembangan aplikasi. Developer fokus ke coding, bukan ke infrastruktur. Cocok untuk pengembangan sistem logistik internal. Contohnya ada Google Apps Engine, Azure App Service. Layanan cloud ini memberikan kemudahan bagi tim IT karena mereka dapat langsung mengembangkan aplikasi tanpa memikirkan server. Nah, ini itu seperti menyewa rumah yang strukturnya sudah jadi, sehingga pengembang bisa fokus menata bagian dalamnya sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada SaaS atau Software as a Service, aplikasi siap pakai melalui internet, tidak perlu instalisasi dan maintenance, cocok untuk menggantikan banyak aplikasi redundant. Contohnya yaitu ada ERP Cloud, Harris, dan Google Workspace. SaaS ini merupakan model cloud yang paling mudah digunakan. Aplikasi dapat langsung dipakai tanpa instalisasi dan perawatan. Ya, di sini ada cloud untuk mengeliminasi aplikasi redundant. Yang pertama yaitu satu aplikasi SaaS bisa menggantikan beberapa aplikasi lama. Yang kedua, data terpusat dan lebih konsisten. Yang ketiga, mengurangi biaya lisensi dan maintenance. Dan yang terakhir, penggunaan sistem lebih seragam. Dengan memanfaatkan cloud ini, perusahaan dapat menyederhanakan sistemnya. Satu aplikasi SaaS dapat menggantikan beberapa aplikasi lama, sehingga data menjadi lebih rapi dan terpusat. Hal ini mirip dengan mengganti banyak buku catatan manual menjadi satu aplikasi digital yang terintegrasi. Lalu di sini ada 4 keuntungan cloud bagi perusahaan logistik. Yang pertama, biaya lebih efisien. Yang kedua, mudah diskalakan saat volume pengiriman meningkat. Yang ketiga, update dan keamanan ditangani penyedia. Dan yang terakhir, mendukung kerja lintas cabang. Next, di sini ada resiko dan tantangan cloud-nya. Yang pertama, ketergantungan pada vendor. Yang kedua, kustomisasi terbatas, terutama pada SaaS. Yang ketiga yaitu isu keamanan dan regulasi data. Dan yang terakhir yaitu biaya jangka panjangnya perlu dikontrol. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini, audit investasi TI membantu perusahaan logistik mengidentifikasi
dan mengurangi aplikasi yang redundant agar sistem lebih efisien. Optimalisasi portofolio TI yang didukung cloud computing, SaaS, PaaS, dan IaaS, memungkinkan penyederhanaan sistem, penghematan biaya, serta peningkatan fleksibilitas dan kinerja operasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.